وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama alhamdulillah di siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kajian pembahasan tentang fatwa-fatwa wanita muslimah yang kita ambil dari kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, ya, fatwa-fatwa wanita muslimah. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah taharah, ya, dengan masalah bersuci. Baik. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang al-ghusl, tentang mandi, ya, tentang mandi. Baik. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya apa seorang wanita diwajibkan untuk mandi apabila dia mimpi basah, ya, ihtilam. Jadi mimpi basah dalam bahasa pembahasan fikih adalah ihtilam atau ihtilam. Ihtilam artinya mimpi basah, ya kan? Nah, jadi apakah wanita juga harus mandi ketika dia mimpi basah? Kalau laki-laki jelas, ya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah itu, ya. Tapi apakah wanita juga sama dengan laki-laki, harus dia mandi, ya, ketika dia mimpi basah? Ya, maka dijawab oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmati beliau, ya, fi A'lamil Muwaqqi'in, di dalam kitabnya A'lamil Muwaqqi'in pada jilid yang keempat halaman 128, ya, beliau mengatakan, ya, dan menyebutkan tentang riwayat Ummu Salamah tentang Ummu Sulaim. Jadi Ummu Salamah menceritakan tentang Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik punya ibu, dan ibunya adalah Ummu Sulaim. Nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa sa'alathu Ummu Sulaim faqalat. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu berbicara tentang kebenaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak malu berbicara tentang kebenaran. Nah, karena ini akan menceritakan sesuatu yang mungkin menurut sebagian orang ini tabu untuk diceritakan, karena dia berkaitan dengan masalah wanita, masalah pribadi, masalah privasi seorang wanita. Ya, mungkin sebagian orang agak tabu untuk menceritakan itu. Tapi karena ini adalah masalah agama, maka Ummu Sulaim mengatakan, innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ya, fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Nah, kemudian Ummu Sulaim bertanya, apakah wanita juga wajib untuk mandi kalau dia ihtilam, kalau dia mimpi basah? Apakah dia wajib untuk mandi sebagaimana laki-laki? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Wanita tersebut wajib untuk mandi." Ya, ketika dia mimpi basah maka dia wajib untuk mandi. Ya, cuma disebutkan oleh Nabi, "Idza ra'atil ma", kalau wanita tersebut melihat adanya air, gitu. Air yang dimaksud di sini bukan air untuk mandi, tapi yang dimaksud adalah air mani yang keluar. Kalau air
mani keluar dalam kondisi seorang wanita mimpi basah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Cuma disebutkan apabila dia melihat air atau melihat keluarnya air dari kehormatannya. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, hal au tahtalimul mar'ah? Wahai Rasulullah, apakah wanita juga bisa mimpi basah? Apakah wanita juga bisa mimpi basah? Kata Ummu Salamah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, taribat yadak, ya, fabima yushabbihuha waladuha. Ya, celaka engkau ini katanya, atau semacam itu mananya. Ya, bagaimana caranya seorang anak menyerupai ibunya? Ya, menyerupai ibunya. Taib. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Ya, jadi air mani seorang, ya, itu akan mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi anaknya nanti, keturunannya. Taib. Jelas ya insyaallah. Nah, kemudian disebutkan wa fi lafdin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan anna Umma Sulaim sa'alat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, tentang wanita yang melihat di dalam mimpinya ma yarar rajulu, apa yang dilihat oleh laki-laki. Jadi dia melihat di dalam mimpinya, ya, wanita itu melihat apa yang dilihat oleh laki-laki, yang menyebabkan dia mimpi basah. Jelas ya? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'atil mar'atu dzalika falyaktasil." Apabila seorang wanita melihat hal tersebut, artinya melihat air, maka hendaklah dia mandi. Wa fil musnadi anna Khawlah bintah Hakim sa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Khawlah bintu Hakim, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu, tentang seorang wanita yang melihat di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, apa yang dilihat oleh seorang laki-laki. Maksudnya bercumbu, ya, atau yang semacamnya yang menyebabkan seorang mimpi basah. Ya, seorang mimpi basah salah satu sebabnya adalah mereka bermimpi hal, ya, berhubungan, ya, antara suami istri misalnya. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alaiha ghuslun hatta tungzila. Ya, tidaklah seorang wanita tersebut diwajibkan untuk mandi sampai keluar air. Kama anna ar-rajula laisa 'ala ghuslin idza yunzil. Sebagaimana hatta yunzil. Sebagaimana juga laki-laki tidak diwajibkan untuk mandi sampai airnya keluar. Baik. Jadi ini kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang dikisahkan oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah melihat Ummu Sulaim mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau tentang agama. Ya, tentang agama. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabiyah di dalam mempelajari agama mereka, dan mereka tidak malu-malu bertanya kepada Nabi Muhammad, bahkan hal yang sangat privasi sekalipun mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal yang privasi yang mungkin membuat kita malu untuk menceritakan kepada orang lain, maka kita tidak menceritakannya kepada orang lain. Itu hukum asal. Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya privasi. Namun sesuatu yang sifatnya privasi itu bisa diceritakan kepada orang yang kita membutuhkan dari orang tersebut jawaban terhadap masalah yang kita hadapi.
ya berkaitan dengan masalah privasi tadi, maka hal tersebut diperbolehkan. Seperti dia bercerita kepada seorang ulama dengan harapan ulama tersebut bisa menyelesaikan masalahnya, ya, maka ini diperbolehkan walaupun dia adalah masalah privasi. Jadi hukum asalnya masalah rahasia keluarga, masalah rahasia wanita itu tidak diceritakan kepada orang. Ya, apalagi masalah pribadi yang berkaitan dengan dirinya. Namun ketika hal tersebut dibutuhkan untuk diceritakan, maka seorang boleh menceritakannya. Seorang boleh menceritakannya. Seperti di sini Ummu Sulaim menceritakan kondisi tentang wanita yang mimpi basah kepada Nabi Muhammad SAW, padahal di satu sisi hal tersebut adalah sesuatu yang membuat seorang wanita merasa malu apabila diceritakan kepada orang lain. Nah, dan hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya ihtilam atau mimpi basah itu ada dua kondisi. Ya, mimpi basah ada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu seorang ketika mimpi basah, artinya dia mimpi, namun dia tidak melihat adanya air yang keluar. Ya, dia tidak melihat adanya air yang keluar. Walaupun mungkin dalam mimpinya keluar. Tapi ketika dia bangun dia tidak mendapatkan air yang keluar, dia tidak merasakannya, dan juga dia tidak melihatnya. Maka dalam kondisi seperti ini wanita tersebut atau laki-laki yang mimpi basah tidak diwajibkan untuk mandi. Tidak diwajibkan untuk mandi. Kondisi yang kedua, dia melihat air. Ada air yang dilihat. Ya. Maksudnya ada air yang keluar, yang kemudian air itu dia lihat. Maka dalam kondisi seperti ini, maka seorang wanita ataupun laki-laki yang mimpi basah wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi. Ya. Apakah dalam mimpinya tersebut keluar ataupun tidak? Kalau ketika dia bangun melihat adanya air yang keluar tadi, maka dia wajib untuk mandi. Walaupun dalam mimpinya dia tidak melihat itu. Ya. Nah, sebaliknya kondisi yang kedua adalah ketika seorang laki-laki atau wanita dalam mimpinya dia melihat air keluar. Namun ketika dia bangun dia tidak melihat ada air tersebut. Maka ini tidak mewajibkan dia untuk mandi. Ini dua kondisi wanita atau laki-laki yang ihtilam atau mimpi basah. Nah, kemudian selanjutnya dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam hadis ini menggambarkan keutamaan wanita-wanita Ansor. Jadi Ummu Sulaim seorang wanita dari kalangan Ansor. Ya, dia adalah Ansoriyah. Seorang dari kalangan Ansor, dari Madinah. Dan beliau menawarkan kepada Nabi, ya, anaknya untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Dan inilah keutamaan seorang wanita mulia bernama Ummu Sulaim. Dan dia adalah seorang Madinah, orang Madinah dari kalangan orang Ansor. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah bercerita atau pernah menyampaikan, memberikan rekomendasi kepada wanita-wanita Ansor. Kata beliau, ya, ni'man nisa'i nisaul Ansor. Kata beliau, wanita yang paling bagus, ya, yang paling utama adalah wanita Ansor. Nah, apa alasan kenapa Aisyah mengatakan bahwa wanita Ansor adalah wanita yang paling utama, yang paling bagus? Beliau menjelaskan, lam yamna'hunna al-haya'u. Di mana rasa malu itu tidak menghalangi mereka. Untuk apa? Ayyatafaqqahna fid din. Mereka mempelajari tentang agamanya. Nah, inilah orang-orang Ansor, keutamaan mereka. Dan belajar agama tidak boleh malu. Ada sebagian orang yang baru kenal dengan agama, maka janganlah dia malu untuk belajar agama. Tidak ada masalah dia belajar Al-Quran, ya, dalam kondisi umurnya sudah
30 tahun atau 40 tahun, kemudian teman-teman belajar Al-Qur'annya adalah anak-anak kecil yang masih berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tidak ada masalah. Dan jangan malu karena manusia. Berbuatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat dalam beramal. Diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena misalnya teman-teman kita belajar Al-Qur'an adalah anak kecil, kemudian kita merasa malu karena kita sudah besar, ternyata teman sekelas kita adalah anak kecil. Kalau misalnya seorang guru mengharuskan ataupun memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk bersama belajar dengan anak-anak kecil, maka tidak ada masalah. Ya, janganlah malu. Coba contoh bagaimana wanita-wanita Ansor. Aisyah mengatakan atau menggambarkan bagaimana rasa malu mereka. Jadi tetap mereka punya rasa malu. Oleh karena itu disebutkan lam yamna'hunna al-haya'u. Tidak menghalangi mereka rasa malu, ayyatafaqqahna fid din, untuk mereka belajar agama. Jadi rasa malu mereka tidak menyebabkan mereka kemudian tidak mau belajar agama. Kadang kita malu pada posisi malu yang salah, di mana seorang mempelajari agamanya ya dari nol, dari karena dia tidak tahu, dalam kondisi dia malu. Akhirnya dia tidak tahu. Sebagaimana murid dari Abdullah bin Abbas, murid Abdullah bin Abbas yang bernama Al-Mujahid, Imam Al-Mujahid. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Kata beliau, ada dua golongan yang tidak bisa untuk belajar agama, menuntut ilmu. Tidak bisa diharapkan dia menuntut ilmu. Pertama adalah seorang yang malu-malu di dalam belajar agama. Belajar agama tidak boleh malu-malu. Ya, walaupun kita sudah tua tidak ada masalah, kita belajar masih abata, tidak ada masalah. Jangan malu. Karena rasa malu menghalangi seorang dari ilmu agama. Kenapa orang tidak paham dengan ilmu agama? Karena dia malu. Dia malu-malu untuk belajar. Maka hendaklah seorang wanita muslimah, ya, jangan rasa malunya tadi menghalangi dia untuk belajar agama. Karena para sahabiah termasuk wanita-wanita Ansor, mereka mempelajari agamanya ya dalam kondisi mereka sebenarnya malu. Namun rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari ilmu agama langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Mujahid, orang pertama yang tidak bisa diharapkan dia belajar ilmu agama adalah seorang pemalu. Ya kan? Malu itu wajib kita punya sebagai seorang muslim. Kita harus punya rasa malu, rasa iffah, menjaga diri. Ya. Taib. Namun rasa malu ini jangan menyebabkan kita kemudian terhalangi untuk mempelajari agama. Kemudian yang kedua, dari orang yang tidak akan mungkin bisa belajar agama adalah orang yang sombong. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Satu malu, satu sombong. Ya. Satu malu, satu sombong. Taib. Misalnya tidak bisa menjawab, enggak usah malu. Jawab saja. Kalau salah nanti guru memperbaiki, meluruskan. Nah, yang kedua tadi adalah orang yang sombong. Orang yang sombong juga sulit untuk belajar agama. Karena ilmu itu ibarat air. Ya, ibarat air yang selalu mencari tempat-tempat yang rendah. Air itu mengalir terus ke tempat yang rendah. Ya kan? Seperti itu. Maka ilmu akan selalu mencari orang-orang yang tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri, tidak merasa paling tinggi. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah seorang wanita ya tidak sombong dan tidak malu untuk mempelajari agama Allah. Kemudian yang kedua dari faedah ataupun pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tentang mimpi basah tadi, dari kisahnya Ummu Sulaim yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yastahi minal haq, yang disebutkan tadi, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Allah tidak malu dari kebenaran. Ya. Maka ketika ada kebenaran Allah sampaikan. Dan kita juga seperti itu, jangan malu untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun kita melihat
bahwasanya ada sebagian orang yang belum siap dengan apa yang kita sampaikan, maka kita menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana Allah tidak malu dari kebenaran. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 53, Allah berfirman, "Fa'idha ta'amtum fangtashiru." Kalau kalian sudah makan di rumahnya Nabi, kalian segera untuk keluar. Kalau sudah makan di rumah Nabi, karena Nabi kadang memanggil sahabatnya untuk makan bersama di rumah beliau. Dan ini salah satu sunnah yang bisa kita hidupkan ya, kalau kita memiliki uang yang lebih. Ya, kalau kita memiliki uang yang lebih, maka hendaklah seorang memanggil saudara-saudaranya untuk makan bersama dengan dia. Ya, bersama dengan dia. Baik. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza ta'amtum fangtashiru. Kalau kalian telah makan di rumah Nabi, maka segera keluar. Wala musta'nisina, dan janganlah kalian berlama-lama li haditsin, bercerita di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jangan lama di situ. Kalau sudah makan sudah pulang, selesai. Jangan cipiki di rumah lama di situ. Kenapa? Inna dzalika kana yu'din nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau yu'din nabiyya, karena itu bisa mengganggu ataupun bisa melukai atau mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyastahi minkum, sehingga Nabi pun malu untuk menegur kalian, memerintahkan kalian untuk keluar misalnya. Jadi misalnya kalau makan di rumah Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sahabat kalau makan di rumah Nabi sudah selesai pulang, keluar. Jangan lama-lama di situ, karena Nabi enggak akan mungkin mengusir kalian, Nabi malu. Kemudian disebutkan wallahu la yastahyi minal haqqi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Allah sampaikan ini, Allah sampaikan supaya kamu jangan lama-lama di rumah Nabi, karena bisa mengganggu beliau. Mungkin beliau mau istirahat, mungkin beliau mau bersama dengan keluarga beliau, mungkin beliau ada pekerjaan yang harus beliau selesaikan, ya kan? Nah, ini adab di dalam bertamu. Kalau orang sudah menyelesaikan hajatnya terhadap tuan rumah, maka hendaklah dia bersegera untuk pulang ke rumah, bersegera untuk pulang ke rumah. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini adalah annal mar'ata tahtalim, bahwasanya wanita itu juga mimpi basah sama dengan laki-laki. Ya, nanti akan kita sebut lagi dari fatwanya Syekh Utsaimin tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, bahwasanya ihtilam, ya kan? Seorang mimpi basah, mandi atau tidak, ini dikaitkan dengan air. Dikaitkan dengan air. Kalau ada air, maksudnya dia melihat air keluar dari kehormatannya, maka dia wajib untuk mandi. Kalau dia tidak melihatnya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Jadi tergantung lihat air atau tidak. Dan yang terakhir dari faedah kisah atau hadis ini, pertanyaan Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad tentang ihtilam, ya, bahwasanya air mani pada laki-laki dan perempuan itu berpengaruh terhadap anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal tangkudu, ya, safairul mar'ah hindal ghusli? Ya. Baik. Apakah rambut wanita yang lebat ini harus lepas ketika dia mandi? Jadi ketika mandi, wanita yang rambutnya lebat, yang mungkin agak susah ya untuk dilepas, untuk disiram dan lain sebagainya, mungkin untuk diurus, apakah dia wajib untuk dilepas ikatannya? Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kata beliau, wa sa'alathu Ummu Salamah faqalat. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si." Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang lebat rambutnya. Ya. Afa anqudhuhu li ghuslil janabah? Apakah aku harus melepas ikatan rambutku apabila aku mandi junub?
Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La, tidak usah. Inna ma yakfiki an tahassi ala ra'siki thalatha hathayat." Cukup bagi kamu untuk menyiramkan di atas kepalamu 3 kali siraman. Ya, thumma tufidina alaikal ma alaikil ma, kemudian engkau siramkan ke seluruh tubuhmu. Ke seluruh tubuhmu. Jadi bisa dilepas, bisa tidak ada masalah. Kalau dia mau lepas nggak ada masalah ikatannya, mau tidak dilepas juga tidak ada masalah. Ya, yang penting dia yakin bahwa air itu masuk ke dalam seluruh kepalanya atau seluruh pangkal-pangkal rambutnya, ya, sehingga kepalanya itu bisa basah dengan air. Maka itu insya Allah sudah cukup tanpa harus dia melepasnya. Jadi tidak ada kewajiban melepas rambut atau ikatan rambut ketika seorang wanita itu mandi. Ya, maka Rasulullah mengatakan, yakfiki antahassi ala ra'siki thalatha hathayat. Cukup engkau menyiramkan di atas kepalamu 3 kali siraman. Ya, setelah itu engkau menyiramkan ke seluruh tubuhmu. Nah, itu sudah selesai, sudah sah mandi junubnya. Ya, dengan syarat bahwasanya seluruh badannya sudah tersiram dengan air. Wa dzakarahu Muslim, dan ini disebutkan oleh Imam Muslim, wa inda Abi Daud, dan juga Imam Abu Daud, ya, menyebutkan waghmizi qurunaka inda kulli jafnatin. Ya, inda kulli jafnatin. Hendaklah engkau meremas, ya, meremas atau menyela-nyela bagian-bagian kepala rambutmu tadi ketika setiap kali engkau menyiramnya. Yang penting dia yakin, dia sela-sela rambutnya dia remas atau dia peras, ya, supaya air itu benar-benar dia yakini masuk ke dalam sela-sela rambutnya yang lebat tadi. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya tidak ada syarat untuk melepas ikatan rambut. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hal tahtalimul mar'ah wa idza talamat famada yajibu 'alaiha wa man ihtalamat walam taghtasil famadha yalzimuha. Ya. Pertanyaannya ini ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ditanya, ya, katanya, apakah seorang wanita juga mimpi basah? Nah, kita sudah jawab tadi, ya. Nah, nanti akan dijawab lagi oleh Syekh. Apabila dia mimpi basah, apa yang wajib dia lakukan? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, ya, siapa wanita yang mimpi basah kemudian dia tidak mandi, maka apa yang harus dia lakukan? Dia mimpi basah tapi dia tidak mandi, apa yang harus dia lakukan? Baik. Nah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mar'atu qad tahtalim. Wanita itu kadang-kadang dia juga mimpi basah, sama dengan laki-laki. Ya, kalau ada wanita nggak mimpi basah, ya mungkin, ya, karena kebanyakannya mungkin mereka nggak mimpi basah. Tapi sama dengan laki-laki, wanita itu kadang-kadang mereka tahtalimu, mereka mimpi basah. Li'annan nisaa syaqaiqur rajul. Karena wanita itu serupa dengan laki-laki. Wanita itu serupa dengan laki-laki dalam masalah hukum. Dalam masalah beberapa hal, wanita itu mirip dengan laki-laki. Wanita punya karakter yang berbeda dengan laki-laki, tapi di beberapa sisi wanita sama dengan laki-laki dari sisi hukum. Dari sisi hukum, di mana wanita bisa dia bisa mimpi basah, laki-laki juga bisa. Salatnya juga sama, laki-laki dengan perempuan. Wudunya sama. Ya, Nabi menjelaskan wudu kepada para laki-laki. Namun faedah wudu tersebut juga dipakai untuk para wanita. Sama persis dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tidak mengajarkan berbeda antara wudu laki-laki dengan wudu wanita. Demikian pula masalah solat. Nabi tidak mengajarkan tata cara yang berbeda untuk solat laki-laki dan solat perempuan. Sehingga dalam hadis juga disebutkan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu sama dengan laki-laki. Ya, menyerupai laki-laki. Cuma ada beberapa karakter yang laki-laki perempuan itu beda. Dari sisi fisik, dari sisi kekuatan, dari sisi perasaan itu beda. Ya, antara mereka. Tapi dalam masalah agama sama. Dan ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar telah menyamakan wanita dengan laki-laki di beberapa kondisi.
Artinya laki-laki dan perempuan sama dari sisi mendapatkan pahala ketika dia melakukan kebaikan, dan ya diancam dengan dosa ketika dia melakukan kesalahan. Ya, ketika dia melakukan kesalahan. Baik, jelas insyaallah. Nah, kemudian fakama anna rijala yahtalimuna fannisa'u kadzalik. Ketika laki-laki itu mimpi basah, maka perempuan juga seperti itu. Ketika laki-laki mimpi basah, maka perempuan juga seperti itu. Wa idza talamat al-mar'atu awir rajulu, apabila seorang wanita mimpi basah ataupun laki-laki. Jadi bisa saja dua-duanya, mimpi basah bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, kalau dia mengalami seperti itu, walam yajid syai'an ba'da al-istaiqad. Kemudian ketika dia bangun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak melihat ada air yang keluar dari kehormatannya. Dia nggak lihat, oh ini berarti nggak ada. Ya, ai ma wajada atharon minal ma, dia tidak mendapatkan bekas-bekas air karena dia mimpi basah. Sebagaimana kita sebutkan, mimpi basah ini kaitannya dengan orang yang berhubungan ya. Mimpi basah itu bukan orang yang mimpi mandi di sungai gitu kan, mimpi mandi di sumur ya gitu, atau mimpi dikejar-kejar orang kemudian masuk di sumur. Nah, bukan itu. Ya, walaupun itu juga mimpi basah namanya, tapi yang dimaksud mimpi basah di sini adalah mimpi yang menyebabkan orang wajib untuk membasahkan diri, gitu kan? Nah, mandi ketika dia melihat air. Baik, ya. Jadi seperti itu maksudnya. Namanya ihtilam kalau dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia enaknya kita bilang mimpi basah. Ya. Jadi apabila dia bangun dia tidak mendapatkan apa-apa, maksudnya tidak ada pengaruh, tidak ada bekas-bekas dari mimpi basahnya tadi, pokoknya bersih, clean ya, tidak ada sesuatu yang dia lihat. Nah, gitu. Fa innahu laisa 'alaiha ghuslun. Maka wanita tersebut tidak wajib untuk mandi. Jadi nggak usah mandi. Walaupun mimpi basah. Dia mimpi basah, dia tidur lagi, mimpi basah lagi. Sampai 2 kali misalnya mimpi basah. Tapi tidak ada yang basah. Maka tidak wajib dia untuk mandi. Tidak wajib untuk mandi. Wa in wajadatil ma' fa innahu yajibu an taghtasila. Adapun kalau wanita tersebut mendapatkan air ketika dia mimpi basah, dia lihat ada air, maka wajib dia untuk mandi. Jadi gampang ya ini, apakah kita mandi atau enggak, itu lihatnya mimpi basahnya tadi, ngelihat air atau tidak, ngelihat bekas mimpi basahnya atau tidak. Kalau dia melihat mimpi basahnya keluar air dari kehormatannya, ya air mani yang maksudnya di sini, maka dia wajib mandi. Adapun kalau tidak melihat maka tidak wajib mandi. Jadi mandi tidaknya dipengaruhi atau ditentukan dengan melihat air atau tidak. Jelas insyaallah? Taib. Jadi dia junub atau tidak tergantung dia melihat air atau tidak. Ya, jadi dia wajib mandi kalau dia melihat ada air. Li'anna Ummu Sulaim sa'alat qalat. Kemudian karena Ummu Sulaim itu bertanya dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hal al-mar'ati min ghuslin idza hiya talamat?" Apakah wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Maka qala Rasulullah bersabda, "Na'am idza hiya ratil ma." Ya, kalau wanita itu melihat air. Ini sudah kita bahas tadi ya. Baik. Faida ra'atil ma, apabila seorang wanita melihat adanya air bekas mimpi basahnya tadi, wajib 'alaihal ghuslu, maka wajib dia untuk mandi. Wa amma man ihtalamat fi ma madha. Adapun ketika ada orang yang sudah mimpi basah dan sudah beberapa saat, beberapa waktu yang lalu dia mimpi basah, sudah lewat waktunya dia mimpi basah, fa in kanat lam taral ma falaysa 'alaiha syai'un. Tapi dia tidak melihat adanya air, ya kan? Maka tidak ada kewajiban apa-apa untuk dia. Tidak ada kewajiban apa-apa untuk dia. Amma in kanat ra'athu fa innaha tataharra kam salatan tarakatha wa tusalliha. Adapun kalau ternyata setelah dia lihat nggak ada, ternyata setelah dia sholat beberapa sholat, dia lihat ternyata ada. Misalnya dia cuma periksa di kasurnya saja, nggak ada. Ternyata di pakaiannya ada, dia lihat, berarti dia harus mandi, wajib mandi. Cuma terlanjur dia sudah sholat karena dianggap nggak ada, ternyata ada. Maka kata Syekh Utsaimin, orang tersebut
menghitung berapa sholat yang sudah dia tinggalkan, atau maksudnya dia laksanakan dalam kondisi dia masih mimpi basah. Nah, setelah itu dia kerjakan sholat yang tadi. Ya, setelah itu dia kerjakan sholat yang tadi, tentunya setelah dia mandi junub. Setelah dia mandi junub. Jelas insya Allah ya? Taib. Nah, biasanya kan nggak banyak sholat yang sudah kita kerjakan ya, karena mimpi basah kalau misalnya dilihat air kan berarti masih baru-baru gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya sifatul ghusli. Bagaimana cara atau sifat mandi ya? Ini maksudnya mandi junub. Maksudnya mandi junub atau mandi berhadas besar, ketika hadas besar. Bagaimana sifatnya, bagaimana caranya mandi? Ya. Sifatul ghusli ala wajhain. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ditanya itu dan beliau mengatakan bahwa tata cara mandi, sifat mandi yang benar yang diajarkan dalam sunnah itu ada dua sisi. Ada dua sisi. Ada dua cara, ada dua model. Pertama, sifatun wajibatun. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat yang wajib. Artinya ada wajibnya dan ada nanti yang kedua sifatun kamilah, sifat yang fungsinya sekedar menyempurnakan saja. Ya, bagaimana sifat wajibnya? Wajibnya wahya ayya umma badanahu kullahu bilma. Sifat wajibnya adalah dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dengan air tadi. Dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air, seluruh tubuh tanpa terkecuali. Kalau dia siramkan air ke seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya, kemudian dia basah dengan air itu, maka mandinya dianggap sudah sah. Itu namanya sifat wajib. Wa min dzalik al-madmadah wal istinsyaq. Ya, maka masuk di dalamnya adalah madmadah, berkumur-kumur, dan juga istinsyaq, menghirup air ke hidung. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, karena itu kalau dalam hadis disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam itu berwudu sebelum mandi. Nah, sebelum mandi. Maka di situ ada berkumur-kumur, ada istinsyaq. Faida ammama badanahu ala ayyi wajhin kana faqad irtafa'a anhul hadatsul akbaru. Apabila orang tersebut telah meratakan ke seluruh tubuhnya air, ya, ke seluruh tubuhnya air dengan cara apapun. Dengan cara apapun dia menjadikan badannya basah dengan air dengan cara apapun. Mau dia jebur ke kolam misalnya, mau dia main timba dua, ya kan, permainan dua tangan kanan kiri, ya, atau mau dia gimana, pokoknya seluruh badannya bisa basah dengan air, ya kan, bisa basah dengan air, maka itu sudah mencukupi untuk mandi yang wajib, ya kan, dan faqad irtafa'a anhul hadatsul akbar, dan hadas besarnya sudah terangkat dengan itu. Wa tammat taharatuhu, sempurna sudah bersucinya. Nah, jadi bersucinya bersempurna sudah cukup. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu ataupun ummahat muslimah yang belum tahu bagaimana tata cara mandi junub, maka cukup dengan ini saja dia lakukan. Ya, yang penting ada madmadah kata Syekh Utsaimin, dan juga ada istinsyaq. Ada madmadah dan ada istinsyaq. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuba fattahharu. Ketika kalian junub, maka hendak kalian bersuci. Bersuci, ya, dia mandi seluruh tubuhnya, ke seluruh tubuhnya. Di sini enggak disebutkan harus berwudu dan seterusnya, enggak. Ya, yang penting seluruh badannya itu disiram dengan air, ya, seluruh badannya disiram dengan air, dan dia berusaha untuk ada madmadah, berkumur-kumur, dan ada istinsyaq, ya, menghirup air ke hidung, kemudian istinthar, mengeluarkannya. Kemudian al-wajhu tsani, kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah sifatun kamilatun, yaitu cara mandi yang sempurna. Wahya ayyaghtasila kama igtasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
yaitu dia mandi seperti cara Nabi alaihi salatu wassalam mandi. Faida arada ay yaghtasila minal janabah, apabila beliau ingin mandi dari junub, fa innahu yaghsilu kaffai, maka pertama yang beliau lakukan adalah mencuci kedua telapak tangan. Kalau yang pertama tadi enggak, yang penting sudah madmadah, sudah istinsyak, artinya sudah berkumur-kumur, sudah menghirup air ke hidung, kemudian menyiramkan air ke seluruh badan, sudah selesai. Yang kedua enggak, yang kedua yang sempurna. Ya, yang sempurna berarti yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencuci kedua telapak tangannya, tsumma yaghsilu farjahu, lalu beliau mencuci kehormatannya. Nah, tadi kan enggak ada. Ini ada, mencuci kehormatannya. Wa mataluthu minal janabah, dan kotoran-kotoran yang menempel-nempel, ya kan, di kakinya, mungkin di tangannya, di badannya. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan, setelah itu baru beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Wudu sempurna ini ada dua, ada wudu sampai dicuci kaki, ada wudu yang kakinya nggak dicuci. Nanti selesai mandi baru dicuci kaki. Ada juga mandi sampai dicuci kaki. Nggak ada masalah, insya Allah dua-duanya bisa. Ya, sebagian ulama juga menjelaskan kapan model dicuci kaki dan kapan tidak dicuci kaki. Kata mereka, kalau di tempat itu adalah tempat yang najis, maka dia cuci kakinya nanti ketika dia mau keluar. Jadi supaya najis yang mungkin nempel tadi bisa dicuci. Adapun kalau tempatnya bersih, ya, gak najis, gak ada apa, maka dia cukup apa? Cukup mencucinya langsung ketika dia berwudu. Ya, nanti setelah dia mandi dia nggak mencuci kaki lagi karena kakinya sudah dia cuci. Wallahu alam bishawab. Baik, jelas ya. Jadi begini caranya. Jadi dia mencuci kedua tangan. Setelah itu dia apa? Mencuci kehormatannya. Setelah kehormatannya dicuci, setelah itu dia mencuci bekas-bekas yang menempel di kaki, di tangan, di apa semua yang kotor, ini kotor dicuci, ini kotor dicuci, semua dicuci sampai bersih. Nah, setelah itu baru berwudu. Wudunya secara sempurna. Cuma itu tadi bisa ada dua. Bisa dia berwudu dengan langsung dicuci kaki, bisa berwudu nanti cuci kakinya terakhir. Jadi berwudu, mandi, baru cuci kaki. Ya, semua kondisi ya, insyaallah. Dan dua-duanya bisa dipakai. Kalau dipakai dua-duanya tentunya alhamdulillah itu lebih bagus. Jelas ya? Nah, kemudian ala sifatin ma dzakarna fil wudu, ya, sebagaimana sifat yang telah kami jelaskan dalam masalah wudu. Tsumma yaghsilu ra'sahu bil ma'. Setelah itu, jadi setelah dia berwudu, dia menyiramkan air ke atas kepalanya thalathan, 3 kali. Thalathan, 3 kali. Taib. Tarwihi tsumma yaghsilu baqiyata badanihi. Jadi dia berusaha untuk menyiram ke seluruh kepalanya tadi sampai basah. Setelah itu baru dia mencuci seluruh badannya. Hadhihi sifatul ghusli al-kamil. Inilah sifat tata cara mandi yang sempurna. Ya, jelas insyaallah. Nah, jadi kalau misalnya ada orang nanya sama kita, ya, Mbak, gimana sih cara mandi yang benar? Ini saya dulu ya, nggak tahu gimana cara mandi yang benar. Nah, kalau misalnya orang itu misalnya kalau dikasih tahu tata cara mandi yang benar gini panjang, dia mungkin lupa atau mungkin dia nggak tahu, ya ajarkan dulu lah. Yang penting mandi yang wajib, mandi yang wajibnya saja. Sunnah-sunnahnya nggak ada masalah. Nanti kalau dia sudah paham baru dijelaskan lagi sampai dia bisa mengerjakan yang sempurna. Jelas ya, insyaallah. Seperti itu. Atau melihat airnya kurang, kalau dia mandi secara sempurna begini dan begitu, ada wudunya begini, dan mungkin airnya kurang, maka udah dia langsung mandi dengan cara tadi. Jangan lupa dia madmadah, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi tidak ada alasan lagi seorang wanita tidak tahu bagaimana tata cara mandi junub. Insyaallah mudah, ya. Apalagi kalau dilakukan sering, ya, insyaallah akan lebih hafal lagi, lebih mudah lagi, insyaallah. Baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ditanya ya tentang
su'ila rahimahullah an imra'atin qila laha idza kana 'alaiki najasatun min udrin nisa aw min janabatin la tatawaddai illa tamsahi bil ma' min dakhilil farji fa hal yasihu dzalika? Ya, taib. Ada beliau ditanya tentang seorang wanita yang dikatakan kepada wanita itu apabila engkau junub, ya kan? Taib. Apabila engkau junub atau janabah, maka jangan engkau berwudu kecuali engkau mengambil air kemudian engkau masukkan ke dalam kehormatanmu, dicuci bagian dalam kehormatan. Apakah hal ini sahih? Apakah ini benar? Jadi mandi bukan cuma memperhatikan luarnya, tapi harus mengambil air dimasukkan ke dalam kehormatannya. Maka jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, alhamdulillah la yajibu 'alal mar'ati idza iktasalat min janabatin aw haidin ghuslu dakhilil farji fi asahil qaulain wallahu a'lam. Kata beliau, alhamdulillah tidak wajib bagi seorang wanita apabila mandi junub atau mandi karena haid untuk mencuci bagian dalam dari kehormatannya. Gak wajib. Gak wajib artinya apa? Boleh aja. Tapi gak wajib. Gak harus begitu. Kalau dia melihat misalnya kotor dan seterusnya, dia cuci, dia bersihkan, atau dia ragu, gak apa-apa dia cuci. Tapi gak wajib, gak ada kewajiban dalam masalah itu. Ya, dan kata beliau, fi asahil qaulain, menurut satu pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat. Wallahu a'lam. Ya, ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Baik, ya, jangan sampai kita mewajibkan hal tersebut yang kemudian memberatkan kita sendiri. Agama ini sebenarnya mudah, insyaallah. Nabi SAW menyebutkan inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walam yusyada hadad din illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang ekstrim di dalam beragama kecuali dia akan susah sendiri. Sama dalam masalah wudu misalnya. Dalam masalah wudu ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa berwudu itu harus pakai air yang mengalir. Akhirnya dia susah sendiri. Jadi dia nggak pakai timba, pakai air yang mengalir. Kalau dia berwudu dia pakai ceret, dialirkan, ya seperti pancuran. Nah, ini memberatkan diri sendiri. Padahal dia bisa berwudu dengan menggunakan timba misalnya. Ya, disiramkan atau dia masukkan tangan ke dalam timba tersebut, insya Allah tidak ada masalah. Dari pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama. Taib. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya, halil mar'atu idza kanat 'alaiha janabatun waqtasalat hal taghtasilu sya'raha hatta yadkhulul ma'u ila basyarah. Ini pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ditanya beliau, apakah seorang wanita yang junub kemudian dia mandi, apakah dia harus mencuci kepalanya sampai memasukkan air ke dalam sela-sela kepalanya hingga menyentuh kulit kepala? Maka beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, al-ghuslu minal janabah au ghairiha min mujibatil ghusli fihi isalul ma'i ila manbatis sya'ri. Mandi junub atau yang selainnya dari mandi yang wajib dilakukan, maka di dalamnya ada perintah untuk memasukkan atau menyampaikan air sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Kalau misalnya rambutnya gundul, untuk laki-laki sih enak ya, dia siram masuk sendiri gitu. Tapi kalau yang rambutnya lebat, terutama bagi wanita, maka dia perlu ada usaha untuk mengantarkan air tadi masuk sampai ke sela-sela rambutnya atau sampai ke kulit kepalanya. Ya, sampai ke kulit kepalanya.
Wa sawa'un kana dzalika minar rijal aw minan nisa. Jadi ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Maka hukum asal kepala basah wajib basah. Ya, makanya yang pertama dilakukan kalau dalam tata cara mandi yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang sempurna, ya, sebelum seorang menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, dia menyiramkan dulu ke kepalanya 3 kali. Dia menyiramkan ke kepalanya 3 kali atau kurang dari itu insyaallah. Taib, yang penting sudah basah semuanya. Kalau 3 kali kita sudah bisa yakini bahwa dia sudah masuk semuanya, ya, sudah masuk semuanya. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka hendaklah kalian bersuci. Bersuci di sini mandi, dan mandi, ya, termasuk di antaranya adalah menjadikan kulit kepala basah dengan air. Menjadikan kulit kepala basah dengan air. Wala yajuzu laha an tattasila dhahirasy sya'ri faqat. Dan tidak boleh bagi seorang wanita mencukupkan diri dengan mencuci ataupun menyiramkan air ke rambut kepalanya yang nampak saja. Karena ada itu rambut kepala kalau disiram airnya melayang-layang di atas, nggak masuk. Saking lebatnya nih rambutnya nih. Ya, Masya Allah. Jadi kita kenal dengan rambut anti air, nah, gitu. Air nggak berani masuk ini. Jadi gimana? Harus ada usaha memasukkan dia. Ya, jadi mungkin rambutnya kayak apa ya? Mungkin seperti telaga, ya, telaga atau Danau Toba. Jadi rambutnya kalau ada air itu airnya di atas gitu, nggak mau masuk. Nah, berarti harus ada usaha memasukkan air ke dalam. Jelas ya? Dan ini berlaku laki-laki perempuan, gitu. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, wala yajuzu laha an taghsila dhahira sya'ri faqat. Tidak boleh bagi wanita tersebut sekedar mencuci, ya kan, rambutnya yang kelihatan bagian atas. Diusahakan masuk ke dalam. Berusaha, insya Allah bisa. Jangan putus asa ya. Apalagi rambutnya susah, ya udah berusaha, insya Allah bisa. Gimana caranya supaya air itu masuk sampai ke tempat tubuhnya rambut di kepala. Bal labudda ay yasilal ma'a ila usuli sya'ri. Bahkan dia harus untuk menyampaikan atau mengantarkan air sampai ke pangkal kepala atau pangkal rambut. Ila jildatir ra'si, ya, sampai ke kulit kepala, gitu. Itu tugasnya. Tugasnya dia itu. Kalau itu sudah enak, sudah itu selesai, mandi sudah selesai. Jadi gampang. Yang penting itu semua basah. Ya kan? Yang penting itu semua basah. Walakin idza kana mujaddilan fa innahu la yajibu 'alaiha tanquduhu bal yajibu 'alaiha ay yasilal ma' ala kulli sya'rat bi an tadha al jadila tahta masabbil ma'. Ya. Jadi kalau misalnya dia rambutnya terikat, ya kan? Maka wajib atas dia untuk bagaimana agar air itu sampai ke kulit kepala. Sampai ke kulit kepala, seluruh kepalanya. Ya, kulit kepala. Dan dia berusaha untuk masukkan tangannya misalnya di bawah rambut tadi agar kulit kepalanya itu basah. Agar kulit kepalanya itu basah. Baik. Dan dia berusaha dengan sekuat kemampuan dia untuk memasukkan air di seluruh rambut kepalanya. Nah, itu hal yang wajib dilakukan oleh seorang lelaki atau wanita. Nah, kecuali jika seorang laki-laki atau wanita tidak tidak bisa kepalanya terkena air. Kalau tidak bisa terkena air, maka ini lain hukumnya, lain masalahnya. Dia masuk dalam hukum masalah yang darurat, sehingga boleh dia tidak menyiram kepalanya dalam kondisi seperti itu. Ya, dalam kondisi seperti, bahkan di sebagian kondisi ketika orang sakit, ya, boleh dia tidak mandi, tapi dia cukup bertayammum, dan itu insya Allah sudah bisa menggantikan mandinya, sudah bisa menggantikan mandinya. Baik. Sudah bertiga. Jam berapa asar? 3.15.
Tapi bagi yang bertanya silakan bertanya. Memang nanti kita lihat siapa tahu ada apa pembahasan yang tidak bisa selesai. Baik. Wah, ini sudah banyak pertanyaan masuk ya. Taib. Saya jawab pertanyaan dulu sambil nunggu waktu salat asar. Insyaallah ini tentang mandi junub aja. Lumayan pembahasan kita. Taib. Pertanyaan pertama, bismillah, Ustadz mau tanya, bagaimanakah niat mandi junub? Niat mandi junub bilang dalam hati sama mandi junub, selesai. Jadi niat itu adalah keinginan melakukan amalan, itu niat. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya bagaimana niat mandi junub, maka saya balik bertanya lagi, bagaimana niat orang sedekah? Sama itu. Jadi kalau ada keinginan dalam hati mau mandi junub, maka itulah namanya niat mandi junub. Adapun melafadzkan niat, ini lain lagi masalahnya. Melafadzkan niat, membunyikan niat, maka ini tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya dia mengatakan nawaitu ghuslal janabah misalnya. Saya berniat untuk mandi junub. Ini enggak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Cukup dia dalam hatinya. Ya, dia mau mandi maka itu sudah niat baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka cukup dia meniatkan dalam hati dan tidak perlu melafadzkannya, karena Nabi kalian melakukan seperti itu. Tidak melafadzkan, tidak membunyikan niatnya, tidak mengucapkan niatnya, tapi cukup dilakukan di dalam hati. Ya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita saja manusia. Kalau ada orang misalnya ambil air, kemudian dia masuk ke kamar mandi, ya kemudian dia menyiramkan air ke atas kepalanya, kita tahu ini orang pasti mandi. Ya, nggak mungkin dia lagi naik sepeda, kan? Nggak mungkin dia lagi mandi, karena dia masuk kamar mandi, dia ambil air, kemudian dia kemudian dia menyiramkan air ke atas kepalanya, seluruh badannya, berarti dia mandi. Nah kita tahu, padahal orang itu tidak membaca niat, kita nggak dengar dia baca niat, tapi kita tahu. Sama misalnya masuk masjid, ada orang masuk masjid, kemudian berdiri di saf depan, dia mungkin bawa sejadah juga, kemudian dia angkat tangannya ke atas. Maka kita tahu orang ini lagi sholat. Padahal orang itu tidak kita dengar mengucapkan niat, tapi kita tahu ini orang lagi sholat. Ini kita manusia tahu, apalagi Allah. Maka niat itu nggak perlu diucapkan, cukup diazamkan, diniatkan di dalam hati. Itulah niat mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah aurat wanita itu juga harus tetap ditutup di hadapan wanita non-Islam atau tidak? Ini ada beberapa perbincangan di kalangan para ulama. Ya, apakah dia harus ditutup seluruhnya? Apakah dia ditutup sebagiannya? Baik. Yang jelas ada beberapa perbincangan di kalangan para ulama, dan lebih selamatnya adalah dia tetap menutupnya. Dia tetap menutupnya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dia tidak menutup secara sempurna, ya, tapi dia paling tidak pakai jilbab, dia tutup. Dan itu lebih selamat keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Baik, kemudian afwan Ustaz, bolehkah mengerjakan sholat tahajud walaupun tidurnya hanya 1 jam dan tidur itu tidur dalam keadaan terjaga, tidur ayam. Tidur ayam itu gimana? Ya. Tidur ayam gitu. Atau tidur burung sama ya? Baik. Ya, artinya dia nggak tidur pulas gitu ya. Bukan tidur nyenyak. Baik. Boleh dia melakukan salat tahajud tadi insyaallah. Ya, intinya salat malam, apakah dia tidur atau tidak, semua disebut dengan salat malam. Tapi dia niatkan aja salat malam, dia angkat tangan, dia berdoa, dia salat, ya, maka itu sudah dianggap dia salat malam dan insyaallah itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Adapun kalau disempat tidur juga, maka lebih bagus lagi dia tidur, ya, agar supaya lebih kuat, kemudian dia salat, maka insyaallah ini hal yang yang
bisa disebut sebagai salat tahajud. Wallahu alam bishawab. Kemudian bismillah, Ustadz mau nanya, apakah ketika selesai mandi wajib atau mandi wajib setelah haid dan junub, kita wajib untuk berwudu kembali kemudian sholat? Nggak perlu, mandi itu sudah mencukupi. Kalau dia bisa menghilangkan hadas besar, maka tentunya dia bisa menghilangkan hadas kecil. Kalau misalnya ada amalan bisa menghilangkan hadas kecil, maka dia belum bisa menghilangkan hadas besar. Makanya orang yang junub itu nggak boleh cukup dengan wudu saja, karena wudu cuma menghilangkan hadas apa? Hadas kecil. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maksudnya di situ hadas kecil. Ya, ketika dia berhadas. Namun ketika dia hadas besar, maka tidak cukup dengan berwudu, dia mandi. Maka ketika mandi tadi bisa menghilangkan hadas besar, maka mimbabil aula, lebih utama lagi dia bisa menghilangkan hadas kecil. Maka kalau orang sudah mandi dia nggak berwudu, maka insya Allah itu sudah cukup, karena hadas kecilnya sudah hilang. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau dia mau berwudu juga nggak ada masalah. Baik. Kemudian dan apakah tidak mengapa kita urutkan mandi wajib tidak berurutan? Tidak berurutan, nggak apa-apa. Yang penting seluruh badannya tercuci, ya sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang ada sunnahnya, ada mandi yang sempurna, ada mandi yang cukup, ya. Maka sudah bisa. Kalau dia seluruh badannya sudah basah semuanya, dan juga dia berkumur-kumur dan juga beristinsyak menghirup air ke hidung, maka insya Allah itu sudah cukup. Baik, bismillah. Afwan Ustadz, gimana hukumnya sholat saat mandi janabah, namun di tengah-tengah mandi itu tidak sengaja memegang kemaluan, ataupun tiba-tiba ingin buang air? Apakah mandi janabahnya diulang dari awal? Baik, kalau misalnya dia menyentuh kemaluan, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak. Tapi kalau dia berwudu, maka paling tidak dia telah melakukan sunnah ketika dia menyentuh kehormatannya. Baik, kemudian yang kedua, kalau misalnya dia batalnya karena buang hajat, misalnya dia sudah mandi, tiba-tiba dia buang air, ya, atau dia buang air besar atau buang air kecil, ya, maka wajib dia berwudu karena dia berhadas kecil. Mandinya yang tadi batal dari sisi hadas kecilnya. Hadas besarnya enggak hilang, karena yang membatalkan atau yang keluar, misalnya dia buang angin ataupun dia buang air besar dan buang air kecil, ini sekedar mendatangkan hadas kecil, bukan hadas besar. Maka cukup dengan wudu, maka sudah bisa menutupi hadasnya tadi atau mengangkat hadasnya tadi, karena hadasnya hadas kecil. Jelas ya? Kalau dia sudah mandi tiba-tiba buang air lagi, maka dia berwudu setelah itu, karena dia berhadas dari hadas kecil dan cukup berwudu. Wallahu a'lam. Kemudian bismillah Ustaz, saya pernah dengar bahwa istri tidak perlu tahu keuangan suami. Sejak awal menikah saya sudah terapkan itu. Saya tahu beliau punya orang tua yang harus ia bantu dan adik perempuan yang masih sekolah. Uang semuanya suamiku yang pegang, karena memang selalu beliau yang ke pasar beli keperluan dapur, ya. Beliau beliau penuhi semua kebutuhan sehari-hariku. Beliau juga tidak pelit, alhamdulillah. Tapi lama-lama Ustadz, syaitan datang memberikan rasa was-was. Akhir-akhir ini kadang saya kesel karena suami tidak memberitahu berapa gaji dan tabungan. Saya takut menjadi istri yang mengingkari kebaikan suami. Tolong nasihatnya Ustadz. Iya, nggak perlu tahu, ya. Yang penting kebutuhan kita sudah terpenuhi, sudah cukup. Apa sih mau dicari? Itu dunia, ya. Dunia nggak terlalu penting bagi kita. Yang penting adalah bagaimana seorang wanita masuk ke dalam surga. Idza shallatil mar'ata khamsaha wa shama syahraha wa tahfadha farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'a. Kalau wanita sudah salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya atau kehormatannya, lalu kemudian dia mentaati suaminya, maka wanita itu akan masuk surga dari jalan mana saja yang dia mau. Cukuplah dia dikasih suaminya, dia butuh dia minta suaminya, apalagi dikatakan tadi suaminya tidak pelit. Walhamdulillah, ya, suaminya tidak pelit, masya Allah. Mau beli mobil dibelikan, beli rumah dibelikan, masya Allah, ya. Misalnya ini mau beli baju dibelikan, ya, mau beli ini, ada kebutuhan dia. Nah,
Dan juga seorang suami hendaklah memberikan pegangan uang untuk istrinya. Ya, jangan dia kemudian cukup membelanjakan, istrinya minta ya dia kasih. Taib, ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah dibicarakan bersama dengan suami. Ya, istri juga kalau ada kemauannya sampaikan kepada suami, walaupun dia sekedar meminta, tidak harus memaksa. Setelah itu serahkan kepada suami untuk memutuskannya, karena mereka para suami adalah pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya. Pemimpin di dalam keluarga. Maka hendaklah seorang wanita muslimah, ibu-ibu yang sudah punya suami menghormati, menghargai suaminya. Bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan dari suaminya. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Apa sih mau dicari kalau kita tahu gaji juga untuk apa? Ya kan? Kebutuhan kita sudah terpenuhi. Apa yang kita inginkan sudah ada. Untuk apa lagi coba? Maka benar yang dikatakan tadi, ini dari syaitan. Ya, ini dari syaitan. Wallahu alam, semoga Allah menjaga para wanita muslimah senantiasa diberikan kesyukuran, senantiasa diberikan rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, dan senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa berbakti kepada suaminya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian bagaimana sikap saya sebagai anak ketika orang tua atau ibu mengatakan bahwa beliau sudah datang ke orang pintar dan mengatakan saya tidak akan punya anak keturunan sebelum saya mencuci kaki beliau dan minta maaf kepada beliau. Nah, ini masuk dukun. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kadzaba faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi para peramal, para dukun, para peramal, kemudian dia membenarkan peramal tersebut, maka sungguh orang itu telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Anda boleh percaya dengan orang-orang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dia tahu perkara gaib atau mengaku tahu perkara gaib. Dan Allah berfirman, "Alimul ghaib la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Allah berfirman, dialah yang tahu perkara gaib, dialah Allah. Dan Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kecuali kepada para rasul yang Allah ridhai. Maka enggak boleh percaya dengan seperti itu. Dan ini kewajiban seorang anak, bagaimana mendidik, membimbing orang tuanya, ya, memberikan masukan-masukan agar orang tuanya terhindar dari hal-hal semacam ini. Ya, ini masuk dalam kesyirikan, mempercayai, meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang perkara gaib. Padahal perkara gaib adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in hadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau orang tuamu memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan, menduakan aku dengan sesuatu, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu orang tuamu. Ya, akan tetapi hendaklah engkau senantiasa buat baik kepada kedua orang tuamu. Pergauli mereka baik. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memudahkan Anda untuk memberikan masukan-masukan, nasihat yang baik kepada orang tua Anda sehingga Anda bisa menyelamatkannya dari segala bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya setelah mandi junub dilanjutkan dengan mandi biasa seperti pakai sampo, sabun, serta bagaimana hukumnya mandi junub dengan menggunakan air hangat? Nggak apa-apa. Mau pakai sampo, mau pakai rinso, mau pakai deterjen, mau pakai apa, terserah, nggak ada masalah insya Allah. Ya, kalau nggak ada mau pakai abu gitu supaya halus, ya misalnya, nggak ada masalah. Mau pakai air hangat, air dingin, air setengah hangat, setengah dingin, dimasak, tidak dimasak, ya setelah, nggak ada masalah insya Allah. Semuanya bisa dipakai. Taib, ya insya Allah, semuanya bisa, selama tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, air yang kena matahari ini disebut air musammas. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang benarnya boleh dipakai. Air yang kena matahari yang hangat itu, ya, itu boleh dipakai. Ya, larangan para ulama itu berkaitan dengan masalah air tersebut bisa menimbulkan penyakit. Kalau secara medis kedokteran air tersebut benar-benar bisa menimbulkan penyakit, maka benar, ya harus dihindari. Dihindarinya karena apa? Menimbulkan penyakit, bukan karena tidak boleh dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dan? Baik. Setelah adzan kita jawab lagi satu, ada satu lagi insyaallah.
Nah. Baik. Satu lagi pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW melarang untuk saling melihat aurat satu dan satu selimut walaupun sesama jenis. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, batasan seperti apa yang dimaksud aurat antara sesama wanita? Apakah kepala rambut juga tidak boleh diperlihatkan? Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kaitannya dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Ya, hendaklah katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka. Taib. Nah, ini untuk laki-laki. Wanita juga seperti itu. Ya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan sampai akhir ayat. Nah, menundukkan pandangan, ya, masuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan dari perbuatan zina. Satu. Yang kedua, menjaga kemaluan untuk tidak dilihat oleh orang lain. Ini dua. Jadi masuk dua-duanya seperti itu. Ya, masuk dua-duanya seperti itu. Oleh karena itu kita disuruh menutup aurat. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim sebagaimana disebutkan tadi, dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan itu, la yanzurur rajulu ila auratir rajul. Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki, walal mar'atu ila auratil mar'ah. Dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita. Baik. Nah, untuk laki-laki auratnya antara pusar sampai sampai lutut. Adapun wanita, ya, aurat dia terhadap wanita yang lainnya maka adalah aurat-aurat besar. Aurat besar. Adapun masalah misalnya dia nggak pakai jilbab di depan wanita yang bukan mahramnya, ya, bukan mahram, ya, wanita yang lain, ya kan? Selama dia bukan seorang yang non muslim maka boleh-boleh saja dia nampakkan, selama dia tidak menampakkan aurat besarnya. Wallahu alam bishawab. Taib, ya. Tapi kalau dia misalnya pakai jilbab untuk menjaga diri nggak ada masalah. Dan dia nggak pakai jilbab misalnya di depan sesama wanita nggak ada masalah. Tapi yang penting nggak di depan umum, ya, dia nampakkan seperti itu. Maka bersyukurlah menjadi seorang wanita muslimah yang paham dengan sunnah di tengah-tengah wanita yang mereka dengan sukarela mengumbar auratnya di depan umum di media-media sosial. Semoga Allah menjaga kita, barakallahu fikunna, dari kejelekan-kejelekan yang dibisikkan oleh syaitan dan pengaruh, ya, zaman yang semakin global, ya, pada zaman sekarang ini. Baik, barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka